Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas pernyataan Donnie Tan dan Bangkei. Nanti kita akan lihat bagaimana logika mereka jadi bumerang bagi mereka sendiri. Inilah akibatnya kalau ngomong dulu baru mikir. Mereka pikir pernyataannya akan memojokkan iman Kristen. Justru apa yang mereka pakai menjadi bumerang buat mereka sendiri. Mau tahu apa itu? Mari kita saksikan video mereka berikut. Sekarang yang kedua itu, kemudian tadi kan kita sudah nanya nih, komforter itu manusia atau roh gitu kan? Iya. Sekarang gampangnya nih, ini gampangnya. Ini kita pelajaran bahasa Inggris zaman bahla lah. Tadi Ustaz kan bacain Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 kan? Nah, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ye cannot bear them now. Sekarang yang ayat 13 tolong perhatiin nih. Iya. Howbeit when he. Satu, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Orang-orang Ambon biasa gitu kalau kita aduh Nyong cari Grab dulu. Kenapa nggak nyambung? Cari Grab dulu. makanya saya nanya, 7 kali disebut ya. kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang, cari Grab dulu. Asik. yang datang seorang laki. Biar nyambung. Ya kan? Ya, nanti tolong tampilin juga ya supaya pemirsa nanti juga bisa ngelihat kenapa pakai he gitu. Kalau he berarti yang akan datang Roh Kudus itu laki-laki. Laki-laki. Sementara Roh Kudus kan nggak bisa laki-laki, nggak bisa perempuan. Iya. Kalau orang Ambon bilang salah baik. Salah baik, ya. Salah baik. Saya nggak mau bilang gitu, takut ada yang tersinggung. Salah baik. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Donnie Tan yang disetujui oleh admin Ngaji Cerdas, yang meski kontennya justru tidak membuktikan isinya orang cerdas. Lalu Aristo Boy, yang membedakan abad dan tahun saja tidak bisa. Lalu sang legend yang tidak asing lagi, yaitu Bangkei, yang katanya sekolah, tapi itu semua bohong. Donnie Tan tadi katakan, menurut terjemahan Injil Yohanes 16 ayat 12-13, dalam bahasa Inggris, kata ganti orang ketiga untuk Roh Kudus adalah he. Artinya, menurut logika Donnie Tan, Roh Kudus itu berjenis kelamin laki-laki. Karena Roh Kudus itu berjenis kelamin laki-laki, artinya yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 16 adalah nabinya. Sebenarnya lucu juga melihat para badut ini, mereka sering mengatakan bahwa orang Kristen adalah umat terjemahan, tapi untuk membenarkan nubuatan nabinya, mereka menggunakan terjemahan Injil Yohanes dalam bahasa Inggris. Padahal Bangkei sendiri sudah bilang dalam video tadi bahwa Roh Kudus itu tidak punya gender. Komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang, cari Grab dulu. Karena dalam bahasa Inggris tidak ada kata ganti yang cocok dengan itu, maka dipakailah he. Jika keempat badut ini konsisten dengan Injil Yohanes dengan bahasa asli, justru akan mematahkan klaim mereka yang mengatakan bahwa Yohanes 16 nubuatan untuk Muhammad. Pertanyaan kita adalah, apakah Muhammad tidak punya jenis kelamin? Jadi, supaya cocok dengan Muhammad, Donnie Tan dan 3 badut lainnya menggunakan terjemahan Injil Yohanes dalam bahasa Inggris, supaya yang dijanjikan itu seorang laki-laki. Jika kita menggunakan standar yang sama kepada Allah SWT, yaitu menggunakan Quran terjemahan bahasa Inggris, kita temukan di sana ternyata Allah SWT adalah seorang laki-laki. Teman-teman bisa lihat pada ayat berikut. Di sana Allah SWT menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu he dan him. Jika menggunakan standar logika keempat badut tadi, apakah Allah SWT seorang laki-laki? Teman-teman lihat, inilah akibatnya jika ngomong dulu sebelum mikir.
Mereka tidak sadar, apa yang mereka katakan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Mari kita dengar nasihat berikut ini. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donitan dan ketiga badutnya. Semoga menambah pengetahuan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita PR ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mu'alaf ini nakal gitu loh.